Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini sosok dari Zouanting benar-benar merasa kecewa dengan apa yang telah dia ambil keputusannya sebelumnya. Zouanting tidak pernah menyangka jika Shen Yuan akan berkembang secepat ini, dan kini malahan juga telah bersama dengan si Menglu itu. Ini benar-benar membuat otaknya sangat panas. Sesaat kemudian, sosok dari Zouanting mendapatkan sebuah pesan dari pacarnya, yang dimana pacarnya kini mengajak Zouanting untuk datang ke rumahnya di malam hari nanti. Zouanting yang tahu akan hal ini, kemudian berkata dalam hatinya dengan penuh kekesalan. Pria ini benar-benar gila. Setiap kali dia hanya ingin mendapatkan hasilnya saja, dan langsung mencoba mendapatkan permainan itu. Apakah aku punya harga yang semurah itu? Kini pria itu kembali menanyakan apakah Zouanting bisa datang atau tidak. Zouanting langsung menolak hal itu karena dia ingin pergi ke sebuah tempat. Ini benar-benar membuat si pria tampak sangat terkejut sekali. Apalagi pesan dari Zouanting di dalam percakapan itu cukup kasar, sehingga membuat pria berkacamata itu bertanya-tanya kenapa wanitanya menjadi seperti ini. Saat ini, si pria berkacamata itu benar-benar kesal dengan tindakan yang diambil oleh Zouanting itu. Dia tak menyangka Zouanting mengirimkan pesan yang sangat gila. Kemudian Zouanting berkata dalam hatinya, "Aku tidak tahu apakah saat ini aku dan Shen Yuan masih bisa untuk kembali. Aku masih punya sedikit kasih sayang, tapi yang kesulitannya saat ini adalah Shen Yuan itu telah banyak memiliki wanita. Sangat sulit bagiku untuk masuk ke dalam tempatnya lagi. Sudah ada pelatih Liu dan juga gadis sekolah yang pernah saya temui, dan ada gadis lainnya. Ini benar-benar akan membuatku sangat gila jika masuk ke dalam ini semua. Ini sudah terlalu banyak, dan Shen Yuan tak mungkin untuk menambahkanku." Kemudian kita kembali dengan Shen Yuan yang saat ini tengah bersama dengan Menglu. Menglu pun mencoba mengatakan kepada Shen Yuan jika mobil Shen Yuan ini cukup besar. Tapi alangkah baiknya Shen Yuan mengambil versi mobil yang lebih tinggi daripada ini, sehingga nanti Shen Yuan dapat keluar rumah dan menjadi jauh lebih liar. Dalam hatinya, sosok dari si Menglu berkata, "Sebenarnya, aku cukup cemburu dengan kedekatannya dengan Sena. Dan saat ini, aku telah berada di sampingnya. Ini benar-benar tidak pernah aku bayangkan. Aku harus mencoba memikirkan dan menenangkan pikiran ini terlebih dahulu." Setelah itu Shen Yuan mengatakan jika pada waktunya nanti, dia akan mendapatkan mobil yang jauh lebih menarik, dan tentu itu akan membuatnya semakin terbebas. Tidak lama kemudian, Menglu membuka percakapan dan menanyakan perihal permainan kartu yang dilakukan oleh Shen Yuan kemarin bersama dengan Sena. Menglu di sana mengatakan jika Shen Yuan bermain kartu dengan akal yang sehat. Dengan mendengar hal ini, membuat Shen Yuan mengatakan, "Lalu apalagi yang harus kulakukan? Apakah kau punya saran akan hal itu?" Menglu terdiam dan memikirkan ini semua. Dia tak mampu menjawab, sehingga Shen Yuan mengatakan, "Lihatlah, kau tidak mampu mengatakan apapun." Setelah itu Shen Yuan mengatakan kepada Liu Menglu jika dia ingin bermain sepak bola. Mendengar hal itu, Menglu seakan-akan mengerti akan maksud dan kode itu, dan dia memukul Shen Yuan dengan nada bercandanya. Singkatnya tibalah mereka di tempat tujuan. Di sana Shen Yuan langsung bertemu dengan konsultan properti yang bernama Guan Shufang. Shen Yuan menanyakan di sana, "Aku di sini untuk mendapatkan rumah kembali. Namaku Shen Yuan." Guan Shufang di sana mengatakan, "Halo Tuan Shen, aku Guan Shufang, konsultan propertimu. Silakan tanyakan apakah Anda akan melihat rumahnya terlebih dahulu atau membaca dokumen kontraknya terlebih dahulu." Shen Yuan kini mengatakan, "Tidak. Tanda tangani saja kontraknya secara langsung, dan kita akan pergi melihat rumahnya setelah kita menandatanganinya." Guan pun mengerti akan hal itu. Dan beberapa saat kemudian, ketika berada di dalam mobil, sosok dari Guan Shufang berkata dalam hatinya, "Tuan Seng dan wanita ini sepertinya bukanlah kekasih pada pandangan pertama. Mereka pernah bertemu sebelumnya. Dan perlu diketahui saat ini kontrak telah berhasil untuk ditandatangani." Guan di sana kembali menambahkan, "Fisik wanita ini benar-benar gila, telah melanggar batas aturan. Dia punya fisik yang sempurna. Ini benar-benar jauh lebih besar ketimbang diriku ini. Sebenarnya, orang semacam ini sangat sulit untuk dikalahkan.
Hanya dengan mengandalkan wajah dan tubuh yang seksi, mereka bisa membuat pria manapun terpesona dengan mereka dan rela membelikan rumah untuk mereka. Ini sangat mengagumkan. Tapi sayangnya, aku sepertinya tidak punya kesempatan untuk melakukan hal itu. Singkatnya tibalah mereka ke rumah yang sudah ditandatangani. Di sana, Sosok dan Menglu mengetahui jika rumah ini tampaknya sangat indah sekali. Saat ini Menglu pun berkata dalam hatinya, kehidupan orang kaya sebenarnya sangat indah sekali. Alangkah baiknya bisa tinggal di tempat ini, bahkan untuk sekarang ini menetap di sini. Jadi, aku akan mendapatkan Seniwan secepat mungkin. Setelah itu, Guan mulai menjelaskan detail tentang tempat ini, di mana luas hak milik Seniwan 610 meter persegi, dan area penggunaan taman yang sebenarnya dapat untuk ditambahkan, bahkan bisa mencapai 2000 lebih. Tidak cuma itu, Seniwan bisa mendesain dan memperbaiki tempat ini sesuka hati Seniwan. Seniwan memahami dan mengerti akan hal ini. Dia mengetahui tempat ini sangat besar. Dan tak disangka, tiba-tiba sistem memberikan misi kepada Seniwan untuk melakukan dekorasi yang sempurna dan unik di tempatnya ini. Dan jika itu terjadi nanti, Seniwan akan menerima 20 juta koin emas. Ini benar-benar sangat tidak disangka oleh Seniwan ini. Seniwan mengatakan dalam hatinya, memperbaiki rumah mendapatkan keuntungan yang sebesar ini. Benar-benar gila sekali. Sekarang, setelah semua ini kudapati, takdir memang berkata dan mendekati saya. Setelah itu, Seniwan mengatakan kepada Guan, apakah ada rekomendasi dari perusahaan perbaikan yang telah diakui dan sangat mahir. Kini Guan mengatakan, ya, aku punya beberapa perusahaan dekorasi kelas atas di Xinjiang ini. Monumen dan desainnya tidak pernah salah dan sangat terampil sekali. Aku akan memperkenalkannya kepadamu. Seniwan mengerti akan hal itu dan kini menyerahkan semua keputusan itu kepada si Guan untuk mencari rekomendasi yang terbaik. Setelah itu juga, Menglu mengatakan kepada Seniwan apakah dia bisa mengambil foto dan video untuk tempat ini. Mendengar hal ini, Seniwan pun mengizinkannya, tapi dengan syarat wajahnya tidak boleh ditampilkan ataupun diekspos, karena itu akan sangat berbahaya sekali. Menglu pun mengerti akan hal itu. Karena tentunya dia juga tak ingin memperlihatkan hubungannya terlebih dahulu di hadapan publik bersama dengan Seniwan ini. Setelah itu, Seniwan menanyakan kepada Menglu berapa banyak pengikut yang dimiliki oleh Menglu saat ini di media sosial. Menglu saat ini mengatakan jika itu lebih dari 50.000. Seniwan yang tahu akan hal itu kemudian menanyakan apakah ada banyak penggemar di kota yang sama. Menglu pun kini membenarkan hal itu dan berkata, ya, kebanyakan dari mereka adalah penggemar kota yang sama. Mereka adalah pria-pria yang hanya bisa menyaksikanku dari sebuah tempat platform. Kemudian Seniwan ketika berada dalam mobil mengatakan, lebih dari 50.000 pria telah melihat kontenmu itu. Izinkan aku melihatnya. Kini Menglu mengatakan, sebenarnya itu tidak sama dengan yang mereka dapatkan. Mereka hanya dapat menonton versi umum saja, sedangkan aku dapat memberikanmu versi khusus yang ingin kau dapatkan. Seniwan pun cukup terkejut mendengar hal itu. Seniwan pun mengatakan, baiklah, berikan aku videomu itu, dan aku akan memberikanmu hadiah yang sangat menarik sekali. Menglu pun mengatakan, ya, aku akan perjelas itu semua, dan akan memberikan kualitas yang sangat bagus. Setelah itu, Seniwan menanyakan kepada Menglu di manakah Menglu akan kembali sekarang. Apakah di ruang kebugaran atau tempat yang lainnya? Menglu mengatakan, ya, di ruang kebugaran saja. Kemana lagi kau bisa membawaku? Seniwan kemudian mengatakan, aku pikir kita bisa bermain bola. Mendengar hal ini, Menglu berkata, berpikirlah dengan indah. Kalian laki-laki bukanlah hal yang sangat baik. Kau mencoba untuk memperdayaku seperti kemarin. Kau harus menyelesaikan semua aksimu terlebih dahulu. Kemudian Seniwan langsung mengerem mendadak sehingga membuat Menglu tampak terkejut. Kini Seniwan langsung membahas permainan kartunya dengan Sena sebelumnya. Ketika si Menglu mendengarkan itu semua, Seniwan di sini menegaskan, apakah kau tidak ada respon apapun terkait hal itu? Sudah berapa lama kau mendengarkan itu dari lantai bawah? Aku bahkan belum menagihmu tentang perbuatanmu itu. Saat ini hatimu tentu cukup sakit dengan semua itu. Namun sayangnya, sosok dari Menglu mengatakan jika dia tidak pernah memikirkan itu. Iya,
Si Menglu sengaja melakukan hal ini karena dia tidak ingin dicap sebagai wanita murahan. Jika dia menyerahkan dirinya terlalu cepat, itu tentu akan membuat pria tidak menghargainya. Menglu tahu semakin Shen Yuan tidak bisa untuk mendapatkan dirinya, maka Shen Yuan akan meningkatkan aksinya itu dan akan membayar lebih sosok dari si Menglu ini. Menglu benar-benar akan mencoba memperdaya Shen Yuan ini. Sekarang Menglu berencana untuk menunggangi Shen Yuan itu, menaruhnya setiap hari. Dan untuk waktu yang lama, dia akan mendapatkan semua hal yang dia inginkan dari Shen Yuan ini, membuat Shen Yuan menyerah kepada dirinya. Singkatnya, tibalah Menglu di tempat tujuan dan berterima kasih atas waktu yang diberikan oleh Shen Yuan pada saat ini. Shen Yuan pun juga kini mengatakan, "Ya, selamat tinggal pelatih Liu. Aku cukup berharap kita punya waktu untuk bermain bola bersama." Saat kemudian, ketika masuk ke dalam kantor kebugaran, Menglu terkejut ketika melihat manajer ruang kesehatan yang langsung menghalanginya. Yah, sosok dari manajer ruang kesehatan yang bernama Mingbo langsung mengatakan kepada Menglu, "Apa yang telah kau lakukan, Menglu? Kau telah melewatkan kelas anggota tadi sore. Tahukah kau bahwa ini telah bertentangan dengan kontrak?" Menglu pun kini mengatakan, "Aku punya beberapa masalah pribadi yang harus aku tangani, dan aku telah memberitahu adik perempuan Zhou Wanting itu. Biaya kelas akan kukembalikan kepadanya 2 kali lipat." Namun sayangnya Mingbo mengatakan, "Meskipun Anda ingin mengembalikan 2 kali lipat, namun itu bukanlah masalahnya. Saat ini, kau telah melakukan sebuah kesalahan. Itu tentu akan membuatmu mempertanggungjawabkan itu. Bisa dikatakan jika Zhou Wanting saat ini juga telah melakukan hal buruk terhadap sosoknya Menglu ini, sehingga membuat Menglu menyadari akan hal ini. Kenapa tiba-tiba Zhou Wanting ingin membuatnya terlihat buruk? Pertama kali dia mencoba menjadi manajer toko dan menyetujui saya untuk sementara waktu. Tapi kemudian, dia mencoba untuk menggunakan trik memainkan permainan yang bagus untukku, mencoba menaklukkan diriku ini. Ini sangat lucu. Sebenarnya, pria ini tak mungkin bisa menaklukkan wanita ini. Kemudian, Menglu langsung menghindari Mingbo dan mengatakan, "Terima kasih, manajer toko. Jika ada yang lain, aku akan pergi dahulu." Kini Mengbo mengatakan, "Ini sudah hampir jam 12. Pekerjaan apa yang kau miliki? Kenapa kita tidak pergi makan malam bersama?" Menglu yang mendengar itu berkata, "Sepertinya saran itu tidak bagus. Aku saat ini tengah menjaga makanan. Aku hanya makan makanan yang sehat saja dan tidak makan makanan yang terlalu tinggi kalori." Ya, saat ini Menglu juga berkata dalam hatinya, "Aku merupakan pelatih terbaik dengan kinerja terbaik di toko, dan aku juga sudah sangat ahli dengan hal itu. Tidak mungkin aku dipecat hanya karena kesalahan sepele itu." Saat ini, aku juga telah menemukan pria yang kuidamkan, yaitu Shen Yuan itu. Aku harus fokus untuk mendapatkan hati Shen Yuan itu. Sampah seperti Mingbo ini tidak mungkin dapat untuk menghalangi rencanaku. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Para ke-10 berakhir sampai di sini.